Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Anwar Pratama. Saya dari IF102 Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resiliensi komunitas terhadap disinformasi berbasis AI, tentang strategi penguatan literasi digital di Villa Mutiara Cikarang untuk memenuhi tugas UAS ICT Literasi. Nah, kita bisa langsung lanjut aja ke materinya. Nah, yang pertama ini terkait dengan latar belakangnya ya, tentang kenapa kita itu perlu waspada gitu. Karena di era sekarang ini adanya pergeseran fokus utama dari literasi digital. Mungkin dulu kita kenal itu literasi digital itu lebih ke pengenalan hardware, software pada komputer, bagaimana caranya kita untuk mengakses internet. Kemudian sempat juga berpindah fokusnya kepada bagaimana cara kita mendeteksi berita yang palsu terkait dengan hoax gitu ya. Tapi itu masih terbatas pada teks gitu. Nah, sekarang ini pergeseran fokus utamanya itu sudah pindah kepada literasi digital yang berkaitan dengan AI dan deepfake gitu. Itu maka dari itu kita itu perlu waspada dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, karena masyarakat komunitas itu biasanya masih kurang waspada dan memiliki literasi digital yang masih rendah gitu, sehingga rentan apabila diberikan konten yang berbau AI ataupun deepfake, masyarakat itu biasanya lebih mudah percaya ya, apalagi AI dan deepfake sekarang itu sudah terlihat jauh lebih asli gitu. Lebih sulit untuk dibedakan. Nah, lanjut terkait dengan metodologi penelitiannya, research and development. Jadi yang pertama yaitu pendekatan yang digunakannya adalah mixed method, jadi ada secara kuantitatif dan secara kualitatif. Kemudian yang kedua yaitu subjek penelitiannya itu adalah warga dari yang aktif menggunakan media sosial dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, di sini saya mengambil masyarakat yang ada di area Villa Mutiara Cikarang ya, karena itu domisili saya sekarang. Dan juga masyarakat ini di area Villa Mutiara Cikarang ini bisa menggambarkan gitu bagaimana kehidupan masyarakat urban di perkotaan yang banyak sekali terpapar dengan konten-konten yang ada di media sosial, mau itu di Facebook, YouTube, Instagram ataupun TikTok gitu. Kemudian adapun alur riset di sini yang saya lakukan itu ada 3. Yang pertama yaitu tahap eksplorasi ya. Tahap eksplorasi di sini yang pertama yaitu survei baseline dan wawancara mendalam terkait dengan masyarakat sekitar maupun dengan tokoh masyarakatnya. Untuk apa? Untuk saya dapat mendapatkan agar saya bisa mendapatkan data ya, terkait dengan tingkat literasi digital masyarakat yang ada di area Villa Mutiara Cikarang ini gitu. Sehingga ketika eksplorasi ini selesai, saya bisa menentukan gitu langkah apa sih yang sebaiknya saya buat dan saya lakukan gitu untuk menangani tingkat literasi digital masyarakatnya. Kemudian yang kedua, setelah saya mengetahui tadi ya hasil dari eksplorasi, yaitu melakukan perancangan terkait dengan desain model strategi literasinya gitu. Akan seperti apa gitu. Di sini saya membuat ada 3 model ya yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya nanti. Kemudian setelah melakukan perancangan, saya melakukan validasi dengan cara focus group discussion dengan para ahli yang biasanya memang berkecimpung gitu ya di dunia AI, di dunia deepfake maupun sosial media, sehingga perancangan strategi dan model literasi yang saya buat ini memang bisa relevan dan bisa diterapkan dengan baik gitu ya di lingkungan masyarakat. Yang pertama masuk ke desain model strategi literasinya, ada solution 1 terkait dengan multi verification. Nah, ini berkaitan langsung ya dengan tadi yang latar belakang kenapa kita itu harus waspada. Nah, mungkin dulu itu fokus literasi digital itu ini ya, hanya memfokuskan pada cek teks saja. Jadi misalkan berita ada dalam website gitu ya, misal kita baca ini tuh asli atau enggak gitu, teks gitu ya yang kita baca biasanya. Nah, sekarang ini sudah beralih ya, fokusnya itu kepada cek visual dan audio. Kenapa? Karena pada dasarnya sekarang itu konten banyaknya dalam format video ya, mau itu di TikTok, mau itu di Facebook, di Instagram, semuanya mayoritasnya video gitu, yang mana yang harus kita lebih teliti lagi itu di bagian visual dan audionya gitu.
Maka dari itu multi verification ini sangat diperlukan. Ini tuh core utamanya gitu dari strategi literasi digital ini. Kenapa? Karena untuk nantinya masyarakat itu dapat mendeteksi berbagai macam glitch ya pada visual maupun pada audio yang terdapat pada konten sosial media tersebut gitu. Contohnya seperti ada glitch artifak-artifak AI gitu ya, atau misalkan antara audio dan antara omongan mulutnya tidak sinkron gitu, itu kan bisa terlihat lah apabila kita mengeceknya menggunakan visual dan audio. Kemudian solusi yang kedua yaitu dengan menggunakan community trust. Nah, community trust ini jadi sistem atau modelnya itu di sini ya seperti ilustrasi, akan menjadikan orang yang paham dengan perkembangan teknologi ya. Kalau misalkan memang orang yang pahamnya ini belum ada gitu, menjadikannya kita ubah dengan tokoh penting gitu dalam masyarakat, contohnya seperti RT atau RW, untuk dijadikan tempat untuk memfilter informasi gitu. Jadi di sini ilustrasinya, di sini ada masyarakat, di sini masyarakat, ada masyarakat, di sini tanda panah, tanda panah, tanda panah. Tanda panah ini menggambarkan masyarakat ini mengkonfirmasi ya kepada satu orang yang ditunjuk untuk menjadi orang yang dipercaya gitu. Seperti judul solusinya, community trust gitu, terpercaya gitu, orang yang terpercaya dan dipilih gitu. Contohnya ya tadi RT RW, ataupun misal orang yang memang paham untuk memfilter. Jadi misal ada warga yang mendapatkan informasi nih dan mereka nge-share informasi tersebut di grup WhatsApp, itu kan sifatnya broadcast ya, akan semuanya tahu gitu ya. Karena broadcast, lingkungan masyarakat itu akan tahu, lingkungan warga area Villa Mutiara Cikarang ini akan tahu. Terus nanti satu tokoh penting ini yang dijadikan orang terpercaya akan memfilter nih, kira-kira ini kontennya hoax atau real ya. Nah, dari situlah terbentuk yang namanya community trust gitu. Kenapa community trust ini menjadi salah satu strategi model literasi digital? Karena pada dasarnya psikologi manusia itu akan lebih mudah percaya terhadap orang yang dihormati di lingkungan sekitar gitu. Ya tadi ya contohnya RT atau RW. Masyarakat itu akan lebih mudah percaya dengan RT atau RW gitu dibandingkan orang-orang luar yang ada di lingkungan, yang di luar lingkungan masyarakatnya gitu, daripada pemerintah misal, atau misalkan ada orang luar yang ingin mengadakan edukasi ataupun misalkan sosialisasi. Itu menurut saya kurang efektif, karena memang tadi ya pada dasarnya psikologi manusia itu akan lebih mudah percaya pada orang yang dihormati di lingkungan sekitar. Kemudian solution 3 yang ketiga yaitu terkait dengan pre-banking. Pre-banking ini bisa dibilang membentuk pertahanan gitu ya, membentuk pertahanan di masyarakatnya itu sendiri. Nah, yang pertama itu untuk pre-banking ada yang namanya inokulasi psikologis. Jadi inokulasi psikologis ini di modelnya itu akan seperti memberikan sedikit konten AI terhadap masyarakat ataupun deepfake gitu ya, yang hoax terhadap masyarakat. Supaya apa? Supaya nanti masyarakat bisa paham gitu dan dapat membedakan mana sih konten yang asli, mana sih konten yang hoax gitu, yang terkait dengan AI dan deepfake. Mereka itu bisa tahu konten AI itu seperti apa, konten deepfake itu seperti apa, sehingga ketika nantinya ada konten hoax yang menggunakan AI atau deepfake masuk ke masyarakat, masyarakat itu psikologisnya sudah terbangun untuk menolak informasi tersebut, karena mereka itu sudah tahu ini tuh konten AI loh, ini tuh konten deepfake loh, sehingga konten tersebut tidak akan langsung dicerna oleh masyarakat karena ada filter di sana. Kemudian setelah melakukan inokulasi psikologis, pre-banking ini masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu ada yang namanya gamification. Untuk apa gamification ini? Untuk lebih melatih lagi kewaspadaan dan awareness masyarakat terhadap konten yang berseliwer di sosial media ya. Seperti misalkan masyarakat nanti seminggu sekali di balai desa akan diadakan game untuk mendeteksi ini tuh konten asli ataupun AI gitu. Nanti seperti diberikan 2 konten untuk dicek oleh masyarakat. Nanti si konten ini ditentukan ya oleh masyarakat, nanti ada nilai-nilainya tersendiri. Nah, dari nilai-nilai tersebut masyarakat kan pasti akan lebih termotivasi gitu, karena
rewarding gitu, masuknya rewarding, dan masyarakat pun lebih bersemangat untuk uh, lebih berhati-hati dan lebih waspada gitu terhadap konten AI maupun konten deepfake yang bersifat hoax. Nah, setelah menjalankan tiga solusi tadi yang berkaitan dengan multi verification, community trust, dengan pre-banking, maka akan ada perubahan ataupun transformasi komunitas yang awalnya masyarakat itu memiliki kebiasaan dan perilaku yang pasif ya, karena selalu mengkonsumsi konten dari sosial media itu benar-benar ditelan mentah-mentah semuanya. Nah, setelah menerapkan tiga solusi tadi, maka secara otomatis masyarakat itu akan bisa memfilter konten-konten mana saja sekiranya yang sifatnya itu disinformasi atau hoax, mana yang AI, mana yang deepfake. Mereka itu akan bisa membedakan gitu, sehingga masyarakat itu memiliki proteksi yang aktifnya sendiri di situ. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan proyek saya, yaitu desain model strategi literasi digital untuk memenuhi tugas UAS ICT literasi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya pamit undur diri dan mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun perilaku saya saat presentasi yang kurang mengenakan. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.